Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu litrem. Untuk teman-teman yang sudah menuliskan atau menanyakan terkait dengan litrem, baik itu dalam kolom komentar maupun DM via Instagram, terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan membahas sebetulnya apa sih itu litrem. Saya ambil referensinya itu dari modul 6 Health Classification System ICD-10 Morbidity Coding dari IFHIMA tahun 2018. Jadi di situ ada terkait dengan litrem, walaupun hanya sedikit, tapi itu adalah kata kunci dari penggunaan litrem itu sendiri. Ini adalah tampilan modul 6 Health Classification System dari IFHIMA. Saya langsung skip ke litrem. Jadi litrem itu ada di halaman 16 terkait dengan penggunaan volume 3 atau alphabetical index. Jadi litrem itu selalu nempel dengan alphabetical index atau volume 3. Jadi di sini sudah pada paragraf sebelumnya, pada paragraf yang pertama itu dijelaskan tentang contains-nya atau isi dari section masing-masing di ICD volume 3. Kemudian di sini juga ada contain-nya dari index entries-nya itu apa saja. Salah satunya adalah litrem. Jadi di sini disebutkan bahwa litrem itu biasanya adalah kata benda, ya, usually nouns. Kemudian letaknya itu ada di paling kiri kolom. Kemudian ini adalah merupakan kata kunci atau key-nya. Jadi bagi teman-teman coder yang mungkin sudah mahir maupun yang sedang belajar, hal yang selalu diperhatikan dalam pencarian kode adalah litrems-nya. Kemudian in bold katanya. Jadi penulisannya itu selalu dengan kata atau huruf bercetak tebal, ya. Kemudian litrem ini merujuk pada kondisi penyakit ataupun keluhan yang diderita. Jadi kata kuncinya itu, ya, yang selalu teman-teman harus ingat. Kemudian pada poin selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang modifier. Jadi ada modifier yang mempengaruhi pada kode akhir, ada juga modifier yang tidak mempengaruhi kode akhir. Seperti apa ciri-cirinya? Untuk modifier yang letaknya itu pada indentasi. Jadi indentasi itu ada minus kecil. Jadi kalau teman-teman menemukan ada namanya pilihan minus kecil di bawah dari litrem tersebut, kemudian letaknya itu di sebelah kanan, kemudian merujuknya pada letak atau situasi, yaitu adalah akan mempengaruhi dari kode yang akan teman-teman temukan. Nah, berbeda lagi ketika modifier tersebut tidak mempengaruhi kode, itu biasanya ditandai dengan tanda kurung atau parentesis, kecuali ada kata-kata ada istilah yang disebutkan dengan namanya with. Nah, itu biasanya with itu tercantumnya paling pertama dari pilihan indentasinya. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Sebetulnya bisa langsung cek teman-teman dari buku volume 3-nya, tapi di sini juga dalam modul juga diberitahukan contohnya seperti apa. Jadi di sini ada kata, saya besarkan ya biar teman-teman juga bisa baca. Di sini ada contohnya litremnya itu adalah hernia, kemudian ada inguinal, ya, ini adalah indentansi contohnya, ya, jadi minus kecil itu adalah indentansi. Kemudian dia ada pilihan dua, indentasinya ada dua, ini adalah bilateral. Kemudian ini adalah with, berarti ini semakin spesifik dari pilihan minusnya itu, maka akan semakin spesifik juga kode yang akan ditemukannya, ya. Jadi ini sudah diarahkan ke letak dan situasinya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah litremnya itu adalah kata benda, kemudian merujuk pada penyakit ataupun keluhannya, dan dia bercetak tebal. Itu adalah ciri-ciri dari litrem. Kemudian saya juga ditambahkan lagi di halaman selanjutnya, di halaman 17, ya, disebutkan bahwa ada kode number atau kode yang mengikuti istilah dalam alphabetical index tercantum dalam kategori 3 karakter atau diberikan angka keempat, jadi poin das tanda-tandanya. Kemudian jika ada kode ganda, asterisk dan diger yang diterapkan, maka kedua kode tercantum di dalam indeks. Jadi ketika ada rujukan untuk melihat dari apakah itu 3 karakter, ataukah 4 karakter, ataukah ada ditemukan juga asterisk diger, semuanya sudah ada tercantum di dalam indeksnya, gitu ya. Nah, pada poin selanjutnya di halaman yang 17 tadi disebutkan bahwa jika Anda atau teman-teman tidak menemukan litrem pada alphabetical index gitu, diberikan ada beberapa
generic lit terms. Jadi ada beberapa lit terms umum yang biasanya dijadikan pedoman untuk menemukan dari kodenya. Salah satunya misalnya ada disease, ada complication, kemudian syndrome, kemudian pregnancy, kemudian labor, delivery, bla bla bla, kemudian ini ada diberikan contohnya juga untuk tadi lit terms generiknya atau lit terms secara umum yang bisa dijadikan pedoman. Kemudian di sini juga ada note. Paling bawahnya itu ada note keterangannya bahwa hati-hati dengan penggunaan American spellingnya yang digunakan pada volume 3 gitu. With cross reference wherever diphthongs appear. Jadi di sini hati-hati dengan penggunaan penulisan pada terminologi medisnya, apakah dia itu esopago, si esopago penulisannya itu. Jadi teman-teman kenapa harus belajar dari terminologi medis. Selain itu juga seperti saya selalu sebutkan di setiap video bahwa proses kodifikasi itu adalah proses yang sangat rumit dan membutuhkan ketelitian serta konsistensi dalam proses pembacaan dari dokumentasi yang sudah tercatat dalam rekam medis. Jadi itu harus betul-betul step-stepnya dilalui dengan baik dan dengan cermat oleh coder. Ya, kemudian jadi ini adalah pembahasan tentang lit term sedikit sebetulnya, tapi ini akan menjadikan pedoman teman-teman semoga membantu dalam menemukan arti dari lit terms. Kemudian tadi ada ciri-ciri dari lit terms serta disertai juga dengan generic lit terms-nya atau istilah yang secara umum bisa teman-teman temukan dalam pencarian lit terms. Terima kasih, jangan lupa saksikan video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.